Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kalau di video sebelumnya, kalian berkenalan dengan saya sebagai dosen pengampu. Nah, pada video kali ini, kalian akan berkenalan dengan mata kuliah yang akan kalian ikuti selama 1 semester. Mata kuliah ini diikuti oleh mahasiswa PG PAUD Universitas Kampus Purwakarta, tapi juga ada mahasiswa-mahasiswa lain dari universitas di berbagai tempat di Indonesia karena mata kuliah ini dibuka untuk program Merdeka Belajar. Oke, selamat datang buat semua mahasiswa di mata kuliah komputer untuk pembelajaran komputer untuk anak usia dini. Nah, apa sih sebetulnya mata kuliah pembelajaran komputer untuk anak usia dini? Jadi secara singkat, mata kuliah ini akan mengajarkan kalian bagaimana mengajar, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi. Jadi sebetulnya tidak akan terbatas pada komputer saja. Nanti mungkin ada yang bisa menggunakan handphone gitu ya, tapi teknologi secara umum. Jadi di mata kuliah ini kalian akan membahas tentang bagaimana bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran di PAUD. Ya, karena kita tahu sendiri bahwa anak-anak PAUD zaman sekarang adalah anak-anak yang lahir sudah sudah berada di dunia digital, sehingga kita juga perlu meminimalisir digital gap gitu antara sekolah dan rumah, sehingga anak-anak merasa di sekolah pun nanti masih ada hubungannya nih, di rumah mainan gadget gitu ya. Di sekolah juga ternyata mereka bisa belajar dengan gadget. Gadget tidak hanya untuk bermain, tapi bisa digunakan untuk belajar juga gitu. Nah, dalam mata kuliah ini kita akan menggunakan model project based learning. Jadi kalian akan mengerjakan berbagai jenis project untuk selama pelaksanaan mata kuliah ini. Nah, project-nya apa aja? Kita akan punya 4 project. Project yang pertama yaitu kalian akan membuat poster digital. Jangan khawatir, dalam mata kuliah ini semua project akan didampingi, akan ada tahapan-tahapan dari mulai bagaimana mengawali project tersebut, merencanakannya sampai kalian membuat produk akhir gitu ya. Jadi semuanya akan didampingi oleh saya secara online. Nah, project pertama kalian akan membuat poster digital. Contohnya seperti ini. Ini adalah proyek hasil tahun lalu. Kalian akan saya minta untuk membuat poster terkait peran teknologi untuk anak usia dini. Tapi nanti akan ada tahapan-tahapannya ya, tidak langsung buat posternya gitu. Oke, yang kedua itu proyek yang kedua kalian akan mereview. Kita kan tahu bahwa banyak sekali sumber belajar online untuk anak usia dini, tapi kita nggak tahu nih sumber belajar online itu bagus atau tidak, cocok atau tidak untuk anak usia dini. Nah, tugas kalian sebagai calon pendidik nanti akan membuat review, melihat apakah sumber belajar online yang kalian pilih sendiri itu kalian anggap cocok atau tidak untuk anak usia dini. Nah, nanti proyek akhirnya kalian akan membuat sebuah review, bisa berupa video, bisa berupa website, bisa berupa infografik seperti yang ada di contoh ini, menunjukkan hasil review kalian, gitu ya, hasil analisis kalian. Itu proyek yang kedua. Proyek yang kedua ini akan dilakukan selama 3 minggu kalau tidak salah. Nanti kita lihat di online course-nya ya. Jadi setiap proyek itu dilakukan selama 3-4 minggu. Tidak ada yang 1 minggu harus selesai. Oke, sekarang proyek yang ketiga. Nah, di proyek yang ketiga, kalian akan membuat media pembelajaran interaktif untuk anak usia dini. Kalau di proyek yang kedua, kalian mereview media atau sumber belajar yang sudah ada. Di proyek ketiga ini, kalian akan bikin sendiri. Jangan khawatir, alat-alat teknologi atau aplikasi yang saya gunakan itu bisa digunakan oleh orang-orang yang agak gaptek juga bisa gitu ya. Jadi saya justru mencari alat teknologi yang mudah, tidak harus memiliki pengetahuan programming, tapi nanti kalian akan memikirkan ide-ide kreatif bagaimana alat teknologi sederhana ini bisa dipakai untuk kegiatan pembelajaran di PAUD, gitu ya. Nah, yang terakhir, proyek yang terakhir adalah proyek keempat. Ini akan memakan waktu kalau tidak salah 5 minggu, gitu ya. Jadi makin lama proyeknya makin kompleks.
Tapi saya yakin kalian semua pasti bisa melakukannya. Nah, yang terakhir nanti kamu akan bikin komik digital seperti ini. Jadi kegiatan pembelajarannya akan dikemas dalam sebuah komik, nanti kalian akan lihat sendiri bagaimana hasilnya gitu ya. Ini dilakukan selama 5 sampai 6 minggu. Nah, itu semua proyek yang akan kita lakukan dalam 1 semester, 16 kali pertemuan, akan ada 4 proyek yang berbeda. Nah, bagaimana sistem perkuliahannya sementara kalian berada di tempat yang berbeda-beda? Tentunya kita akan melakukannya semua secara online, dan karena saya tidak yakin kondisi internet di masing-masing lokasi itu seperti apa, maka saya akan menggunakan sistem perkuliahan full online dan semuanya asinkronus. Apa itu asinkronus? Asinkronus itu jadi tidak akan ada video conference, tidak akan ada Zoom meeting, jadi pembelajarannya semua bisa kalian akses melalui LMS Spada, dan kalian bisa aksesnya anytime, anywhere. Kalau yang internet connection-nya biasanya baru muncul malam hari, jadi kalian bisa connect malam gitu ya. Kalau misalnya kalian harus berbagi laptop dengan saudara, dengan adik, jadi kalian bisa memilih waktu yang pas sesuai dengan ketersediaan waktu, internet koneksi, dan lain-lain gitu. Sehingga pembelajarannya menjadi lebih fleksibel. Tapi setiap minggu, setiap hari Senin, saya akan memunculkan satu topik baru. Ya, dan itu boleh dikerjakan selama 1 minggu dari Senin sampai Jumat. Oke, jadi kalian punya waktu untuk mengakses setiap topik mingguan itu dari Senin sampai Jumat. Jangan ditunda sampai minggu depannya lagi, karena nanti hari Senin sudah akan ada topik baru lagi dan nanti kalian akan tertinggal gitu. Jadi enak sih pembelajaran seperti ini, tapi kalian harus disiplin, harus bisa membagi waktu sendiri. Nah, sistem penilaiannya seperti apa? Karena kita menggunakan proyek semua, jadi tidak akan ada UTS dan UAS di perkuliahan ini. Yang akan ada penilaian individu berdasarkan individu, yaitu nanti kan ada tugas-tugas individu yang harus dimasukkan, tapi juga keaktifan kalian di forum diskusi. Kalau yang sepi-sepi aja nih, nggak pernah muncul di forum diskusi ataupun di WhatsApp, itu pasti penilaiannya akan berkurang. Selain itu, akan banyak tugas yang dilakukan secara berkelompok. Jadi, nanti ada rubrik penilaian di setiap proyek. Nah, proyek yang dilakukan secara berkelompok itu akan mendapatkan nilai satu kelompok itu sama. Nah, platform perkuliahannya ada 2. Satu adalah Spada, LMS Spada UPI ini, di mana saya akan menyimpan semua materi, video perkuliahan, tugas-tugas, dan lain-lain. Tapi saya juga akan membuat WhatsApp group. Jadi kalau kalian membutuhkan respon cepat, itu kalian boleh posting atau bertanya lewat WhatsApp group gitu ya. Tapi kalau untuk yang di Spada itu yang anytime anywhere kamu mau akses silahkan. Tapi kalau mau bertanya, mau apa-apa silahkan kontak lewat WhatsApp group, jangan japri ya. Nah, yang terakhir. Yang terakhir ini adalah sebentar, saya harus perbesar dulu. Yang terakhir ini adalah kunci sukses belajar daring. Saya yakin kalian sudah belajar daring selama berapa semester? Mungkin 3 semester ya, dari bulan Maret tahun 2020. Tapi mungkin ada juga yang masih suka keteteran, suka tugasnya numpuk di belakang dan lain-lain. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah stay organized. Jadi harus bisa mengorganisasi diri sendiri. Rencanakan kegiatan belajarmu secara mandiri. Kalian tahu kan mata kuliah ini setiap Senin akan ada materi baru dan harus selesai semuanya di hari Jumat gitu ya. Lalu buat daftar hal yang harus dilakukan setiap hari. Nah, mungkin kalian mau bikin jadwal nih. Saya mau akses materi kuliah komputer untuk anak usia dini itu setiap hari apa? Terserah gitu ya. Nah, kemudian kalian harus mengakses materi pembelajarannya dikit-dikit, dilihat dulu ada apa nih. Mungkin kalian mau merencanakan 1 minggu saya akan mengerjakannya 3 kali gitu ya. Misalnya 30 menit, 30 menit, 30 menit. Oke, karena mata kuliah ini bebannya 3 SKS loh gitu. Jadi sebetulnya bebannya kalau tatap muka itu 2,5 jam gitu. Jadi jangan tunggu juga sampai batas akhir pengumpulan tugas, karena ini pakai internet. Jadi kadang-kadang pas mau ngumpulin tugas sudah mepet banget, ternyata internetnya
error misalnya, ya sudah nanti malah jadi telat gitu ya. Kalian harus bertanggung jawab atas apa yang diunduh dan diunggah di internet. Jadi kalau misalnya ada tugas, saya sangat berharap kalian tidak cuma kopas dari internet, ya main unggah saja gitu ya. Jadi apa yang diambil dari internet harus ada referensinya gitu, yang diunggah harus difikirkan bahwa itu memang hasil karya masing-masing. Kemudian selalu mengecek email atau pesan, bukan Telegram, pesan di WhatsApp, karena saya mungkin sesekali akan memberikan pesan, memastikan kalian mengakses materi, lalu selalu mengecek materi di LMS setiap minggunya, bukan di Google Classroom, tapi di LMS Pada. Lalu bertanya jika merasa bingung, jangan ditunggu sampai bingung banget gitu ya. Jangan takut untuk bertanya, kalian bisa bertanya kapan saja melalui WhatsApp group. Nah, saya kira sekian perkenalan mata kuliah ini dari saya. Selamat bereksplorasi dan jangan lupa tetap sehat ya, tetap riang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.